Kenapa harus kita bahas? Karena Mas Roy Suryo ini menurut saya bukanlah seorang pakar telematika. Sudah banyak yang menyebut bahwa dia adalah sebenarnya pengamat. Kalau menurut saya lebih tepatnya Mas Roy Suryo itu adalah influencer, seorang pemengaruh yang mempengaruhi, yang selalu melontarkan berbagai macam isu, yang isunya itu terutama yang bikin dia populer, yaitu isunya akan menyangkut tokoh publik atau public figure. Dan menurut saya inilah bagian yang dipelajari dari Mas Roy Suryo di saat masih kuliah. Setahu saya Mas Roy Suryo ini adalah lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi beliau ini memang sangat luar biasa sekali tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan hari ini pasti yang paling mendapat cuan adalah Mas Roy Suryo. Saat ini juga masih tayang di iNews acaranya Mas Aiman, yaitu Rakyat Bersuara kalau tidak salah. Jadi Mas Roy Suryo itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan tentu saja rezekinya itu juga menciprat kemana-mana. Dia diundang di berbagai podcast, di berbagai acara stasiun televisi. Dan itulah keuntungan terbesarnya. Dan menurut saya, Mas Roy Suryo itu bukan melakukan mencari kebenaran, bukan. Tepatnya mencari popularitas. Dan bagi saya tidak ada masalah, karena sisi positifnya ya menggerakkan perekonomian. Dan saya juga mau mengais rezeki dari acaranya, dari isu-isu yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo. Seperti diketahui, setahu saya ada 4 kasus mengenai isu ijazah palsu Pak Jokowi ini. Yang pertama adalah dilaporkannya oleh TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, oleh Egy Sujana ke Mabes Polri. Jadi sifat dari laporan TPUA itu adalah Dumas Pengaduan Masyarakat yang sudah ditindaklanjuti oleh Mabes Polri, yang mengeluarkan hasil dari Puslap 4 yang menunjukkan bahwa ijazah dan skripsi Pak Jokowi adalah asli atau identik dengan sampel pembanding. Kemudian ada laporan di Polda, yaitu laporan dari Pak Jokowi atas pencemaran nama baik. Kalau menurut pengacaranya dari kuasa hukum Pak Jokowi, beliau menyampaikan bahwa sebenarnya tidak menyebutkan siapa yang terlapor. Tapi sepertinya ya yang terlapor adalah Roy JS. Masih ada lagi, yaitu di Pengadilan Sleman, yaitu seorang pengacara asal Makassar, Pak Komarudin, itu melaporkan UGM dan dosen pembimbing Pak Kasmujo karena gonjang-ganjing ijazah Pak Jokowi palsu ini telah mempengaruhi ekonomi nasional, membuat ekonomi nasional terguncang. Jadi masih proses juga. Dan yang keempat, setahu saya adalah ada proses hukum di Pengadilan Solo, yaitu gugatan dari seorang pengacara, yaitu gugatan kepada Pak Jokowi, UGM, dan SMA 6 Solo mengenai ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi memang Mas Roy Suryo menurut saya ya bukan seorang pakar telematika yang mencari kebenaran. Karena meskipun kebenaran itu kemarin telah ditunjukkan oleh Barreskrim lewat Puslap 4-nya yang telah mengkonfirmasi bahwa ijazah dan skripsi Pak Jokowi itu adalah identik atau asli, Roy Suryo ini masih tetap menyangkal. Bahkan dia minta diajukan pengujian kedua di Puslap 4 forensik dari luar negeri. Jadi dia masih mencurigai bisa jadi sampel pembandingnya itu juga palsu atau tidak dijelaskan. Tapi inti yang ingin saya sampaikan yang mungkin perlu kita pahami bahwa banyak beredar di masyarakat, bahkan seorang tokoh besar pun masih saja melontarkan kalimat seperti ini. Tinggal tunjukkan saja ijazahnya, kok repot. Bahkan seorang mantan presiden Ibu Megawati juga menyampaikan seperti ini. Menurut saya ini yang sepengetahuan saya harus kita luruskan. Jadi apa yang disampaikan oleh para public figure itu, bahkan seorang
Roy Suryo juga seorang ahli hukum menyampaikan, tinggal tunjukkan saja ijazah Jokowi itu akan selesai. Menurut saya itu sangat-sangat dangkal pemikiran seperti itu. Gampangnya begini teman-teman, ketika ditunjukkan pun Roy Suryo pasti tetap akan menjawab itu tidak asli. Jadi memang benar sekali apa langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tidak menunjukkan ijazah itu. Roy Suryo menyampaikan kenapa perwakilan dari TPUA waktu itu yang datang sowan ke Pak Jokowi juga tidak ditunjukkan, malah ijazahnya itu ditunjukkan kepada pers, pada orang yang tidak minta. Roy Suryo juga masih mengkritik persnya juga tidak boleh membawa media perekam atau tidak boleh memfoto. Ya tentu saja itu langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya secara hukum benar. Katakanlah nanti difoto juga akan tetap menimbulkan masalah. Nanti akan dibahas lagi. Karena yang dibahas atau disangsikan kebenarannya oleh Roy Suryo itu juga adalah foto, bukan dokumen asli. Foto yang diupload kalau tidak salah oleh kader PSI. Jadi yang dibahas oleh Roy Suryo itu adalah foto dari ijazah Pak Jokowi dan juga skripsi Pak Jokowi. Intinya dia mendapat fakta sekunder. Yang harus kita pahami yaitu kenapa Pak Jokowi hanya mau menunjukkan ijazah asli itu ke pengadilan saat diminta oleh pengadilan. Jawabnya seperti ini. Saya pernah baca di postingan di Facebook, yaitu menganalogikan, orang ini kayak pecinta Pak Jokowi menganalogikan bahwa seorang ini punya tetangga yang selalu sirik pada dia, dan suatu hari dia itu membeli sesuatu di Alfa. Tetangganya tentu saja sirik. Nggak percaya saya, kamu beli barang itu di Alfa, paling ya di toko kelontong sebelah. Tentu saja dia ngotot, saya memang beli di Alfa. Buktinya ya bisa dicek di rekaman CCTV di Alfa kata begitu. Atau bisa saja saya tunjukkan struknya. Itu akhirnya dibantah. Tinggal menunjukkan struk aja kan mudah. Tapi dia kan tidak mau menunjukkan. Tetap walaupun ditunjukkan, mungkin tetangga yang iri tadi tidak akan percaya. Kayaknya perumpamaan yang disampaikan oleh penggemar Pak Jokowi ini tidak tepat. Karena itu masalah bukan hukum ya. Apa yang menjadi masalah? Karena dokumen atau ijazah yang dibawa Pak Jokowi itu adalah berkaitan dengan dokumen pribadi. Gampangnya begini teman-teman, ini sepanjangnya saya tahu ya. Anda diminta menunjukkan SIM oleh polisi. Itu adalah kewajiban Anda untuk menunjukkan ketika Anda sedang berkendara di jalan raya. Sedang mengendarai kendaraan bermotor, itu polisi berhak meminta Anda menunjukkan surat izin mengemudi. Tetapi polisi itu tidak berhak meminta Anda menunjukkan SIM ketika ketemu Anda di warung kopi, sedang tidak mengendarai sepeda motor. Paham ya? Harus di saat dan waktu yang sesuai. Apalagi yang minta itu bukan kepolisian. Misalkan cuma teman Anda. Jadi misalkan Anda di jalan ketemu kepala desa atau perangkat desa Babinsa di jalan, satpam di manapun itu, ketika Anda melintas memakai motor, meminta Anda menunjukkan SIM, Anda berhak tidak menunjukkan. Karena yang meminta bukanlah lembaga yang berwenang. Jadi menurut beberapa pakar hukum, Roy Suryo memang tidak berhak untuk meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli, karena itu menyangkut dokumen pribadi. Apalagi Roy Suryo bukanlah lembaga yang berkepentingan urusan ijazah asli tadi. Kalau KPU boleh ketika selama Pak Jokowi sedang mendaftarkan diri, misalkan sebagai wali kota, sebagai pejabat negara. Tentu saja KPU berhak, tetapi KPU juga tidak berhak ketika Pak Jokowi sedang tidak mendaftarkan. Itu masalahnya. Jadi Pak Jokowi sangat berhak untuk tidak menunjukkan kepada siapapun yang tidak punya hak untuk meminta menunjukkan. Itu aja. Jadi tidak ada hak Roy Suryo untuk memaksa Pak Jokowi. Katakanlah ditunjukkan pun, ya tetap saja Roy Suryo bisa berkelit. Misalkan
hakim yang datang kemarin itu ditunjukkan ijazahnya, pasti mereka juga bisa saja bilang ini tidak asli. Karena apa? Tidak punya data pembanding, tidak punya alat untuk menunjukkan ketidakaslian dari Pak Jokowi. Jadi meskipun ditunjukkan di depan matanya sekalipun kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, mereka tetap saja bilang tidak asli. Selamanya menurut saya mereka tidak akan pernah bilang asli, karena logika dan cara berpikirnya sudah tidak sama. Meskipun nanti diuji lab 4 di luar negeri pun, mereka tetap akan bisa berkelit. Jadi banyak teman-teman Pak Jokowi malah secara bercanda bilang, kalau punya Pak Jokowi tidak asli, kita ini juga sama-sama palsu juga ijazahnya. Jadi menurut saya tidak perlu terlalu serius ya menanggapi dari Roy Suryo ini. Jadi intinya Roy Suryo ini juga menunjukkan sisi positif dari hukum di Indonesia, bahwa kedepannya kemungkinan harus ada verifikasi secara digital untuk pendaftaran dari calon kepala daerah atau calon presiden misalnya yang di KPU. Kalau memang ada indikasi ijazah ini palsu, urusannya pasti akan panjang, mulai dari masalah pencalonan di KPU dan siapakah partai pengusung saat membawa calonnya ke KPU. Ya tentu saja PDIP. Jadi bisa langkah atau apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu sebagai seorang negarawan dan seorang yang mengerti hukum, menurut saya sangat tidak tepat. Jadi mari kita ikuti saja proses ini, apakah akan berlanjut ke proses selanjutnya. Roy Suryo dan kawan-kawan kayaknya masih menunggu proses apakah yang ke Polda ini akan dilanjutkan, yaitu masalah pencemaran nama baik. Dan Roy Suryo lagi-lagi membuat langkah yang cukup menarik, yaitu melapor ke Komnas HAM, minta perlindungan ke Komnas HAM. Jadi tuduhan pencemaran nama baik Pak Jokowi itu menurut Roy Suryo dan kawan-kawan adalah kriminalisasi hukum atau pasal karet dari Undang-Undang ITE. Jadi apapun yang dilakukan Roy Suryo hari ini bagi saya ya nggak penting, karena beliau itu mendapat keuntungan, mendapat rezeki sebagai influencer. Jadi hati-hati teman-teman, sekarang ini influencer tidak hanya untuk di masalah gaya, masalah makanan, tetapi bisa juga influencer itu adalah seperti Roy Suryo, mempengaruhi opini publik di ruang politik. Itu tentu saja kita harus cermat. Sekarang ini banyak sekali influencer, misalkan influencer mode, influencer makanan yang mempengaruhi gaya hidup, pola hidup. Tetapi influencer seperti Roy Suryo ini sangat berbahaya, seperti Rocky Gerung itu juga perlu kita waspadai, karena influencer ini mempengaruhi cara pikir kita, mempengaruhi opini publik, mempengaruhi cara pandang kita, terutama di masalah yang sangat sensitif, yaitu masalah politik.